Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan secara langsung pengakuan atau statement yang sangat menarik dari politisi Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Bung Roma Hurmuzi, di mana beliau menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap menurunnya popularitas atau keinginan masyarakat untuk memilih dari perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sehingga pada akhirnya partai ini tidak lolos ambang batas threshold, sehingga mereka tidak ada perwakilan di Senayan pada periode ini. Nah, hal ini sangat menarik karena tentu menjadi ditunggu-tunggu publik ya. Kenapa sebabnya dan siapa saja yang menjadi penanggung jawab atas ketidakmampuan P3 ini bersaing dengan partai-partai yang lebih baru dari mereka. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kayaknya memang butuh evaluasi besar-besaran kan buat P3 setelah hasil pileg kemarin ya Mas ya. Kebetulan kan Mas Romi juga ngomong tobat nasuha. Oh iya, itu. Ya kan bener gak sih? Tobat nasuha itu artinya tobat yang sesungguhnya. Tobat mentok lah. Tobat maksimal. Bukan tomat. Ya, berangkat tobat pulang kumat. Wali. Jadi gimana Mas Romi? Tobat nasuha ala Gus Romi ini terhadap pengurusan P3, apakah salah satunya termasuk dengan merombak struktur termasuk ketua umum? Unsur Pak tobat Mardiono itu ada 3. Pertama, melakukan penyesalan atau menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi kalau kita tidak menyesali itu tidak termasuk tobat. Jadi seluruh kader terutama Dewan Pimpinan Pusat Partai hari ini yang menjadi fungsionaris itu harus secara inner self itu menyesali. Kok bisa P3 yang merupakan partai tertua di Indonesia 11 kali ikut pemilu, 52 tahun usianya justru malah keluar dari Senayan. Yang kedua, unsur tobat itu harus ada muhasabah. Jadi apa? Introspeksi. Kan setelah menyesali kan introspeksi. Muhasabah. Kenapa kok bisa begitu? Wong yang kemarin-kemarin saja P3 masih lolos. Ibaratnya P3 ini dibiarin aja tidur harusnya lolos. Kok bisa ini nggak lolos? Apalagi kurangnya itu cukup dramatis, hanya 190.000 suara. 0,13%. 0,13%, karena kita 3,87. Dan itu tipis sekali. Artinya kan kalau kita bicara diselesaikan di satu dapil aja harusnya udah ketutup. Kok bisa? Gitu. Nah, kemudian baru yang ketiga itu unsur tidak akan mengulangi. Termasuk artinya bahagian dari tidak akan mengulangi itu kalau Anda hari ini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Anda Ketua Umum Partai, Anda Sekretaris Jenderal Partai, jangan mengulangi lagi duduk di situ. Gitu loh. Masuk ke barang halus. Jadi ini bukan seruan saya kepada pelaksana tugas Ketua Umum hari ini, tapi kepada seluruh pimpinan puncak Dewan Pimpinan Pusat Partai termasuk saya sendiri. Ya kan? Kan kita harus muhasabah itu mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik kalau kata agama Islam itu. Karena kita partai berbasis Islam, maka ya saya menyesali diri sendiri dan kemudian saya akhirnya mengumumkan juga enggak, saya nggak akan maju karena memang kita sudah gagal. Yang gagal itu adalah Romi, adalah Mardiono, adalah Arwani sebagai sekjen. Jadi ini bersama dengan seluruh ketua majelis yang ada itu, ya jangan duduk lagi di situ. Yuk bersama-sama secara kolektif kolegial sudah gagal menjaga, hanya sekedar menjaga mempertahankan partai ini di Senayan sudah gagal. Itulah kenapa kemudian saya serukan taubatan nasuha. Di rilis yang saya sampaikan menjelang Mukernas itu, saya bukan hanya bicara pelaksana tugas Pak Mardiono ya. Soal Tatang dan Vito mengutipnya hanya Pak Mardiono yang suruh tobat, itu urusan kalian. Jangan dibacain, Pak. Untuk saya yang seluruh jajaran DPP kan gitu. Seluruh jajaran DPP, artinya DPP hari ini ketua umum eksekutifnya adalah Pak Mardiono dan seluruh jajaran. Ini harus berintrospeksi. Jadi malah justru harus membuang jauh arogansi. Apalagi kok keinginan untuk maju lagi. Wah, itu betul-betul apa namanya? Bukan merupakan tobat itu. Namanya
menyesali kan tadi, kemudian muhasabah introspeksi, kemudian tidak akan mengulangi kan gitu. Ini malah mau mengulangi lagi. Dimodali 19 kursi aja Anda hilangkan, masa Anda sekarang mau maju lagi? Mau dibikin minus 19 kan gitu kan. Aduh, kan susah kan gitu. Ya, itulah tadi keterangan dari Bung Romi, di mana dia menyebutkan ada 3 orang yang sangat pantas untuk disalahkan. Kenapa partai P3 pada akhirnya tidak masuk atau mungkin memperoleh suara yang sangat menyedihkan ya di antara 11 kali ikut pemilu. Nah, ketiga orang itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai, yaitu Bung Romi sendiri, Ketua Umum yaitu Pak Mardiono, dan yang ketiga adalah Sekjen dari P3. Nah, menurut Bung Romi ini mereka bertiga ini seharusnya tidak perlu lagi untuk mencalonkan baik sebagai jabatan yang sama ataupun jabatan yang lebih tinggi, karena memang sudah terbukti kalah dan terbukti salah dalam bertindak, sehingga sudah seharusnya untuk menempatkan kader-kader mereka yang baru atau mungkin ada dari luar yang dianggap pantas untuk memimpin partai Belambang Ka'bah ini. Nah, jadi seperti itulah statement dari Bung Romi, siapa saja yang bertanggung jawab atas merosotnya atau hancurnya suara dari P3. Nah, bagaimana teman-teman semua, apakah setuju dengan pendapat Romi atau mungkin ada pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Dan Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.